Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa rasulullah Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Allahumma salli ala wajhika musalla wa anta tabi'ul asdari wa yashfa sallam. Bapak Ibu jamaah kajian yang dimuliakan Allah, sehat semua Pak? Bersyukur kepada Allah malam hari ini dimudahkan kembali hadir di majelis ilmu. Semoga pada keberkahan yang diturunkan Allah pada malam hari ini dimudahkan untuk mengamalkan apa yang dipahami dan semoga istiqomah dalam beramal soleh. Amin ya rabbal alamin. Menuju pembahasan lanjutan masih di surat An-Nur yang baru bergabung. An-Nur baru pertemuan sekali ya. Surat An-Nur apa artinya? Nur cahaya. Ini isinya nanti petunjuk. Sudah membahas tentang muamalah bisnis. Bagaimana bisnis yang hebat itu nanti dipuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah mereka yang tidak dilalaikan. Ya, dari bisnisnya tetap mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga bicara tentang keluarga dan ujian keluarga. Bagi pembahasan Allah bahkan ujian berat menimpa keluarga Nabi, istrinya dituduh selingkuh dan tuduhan ini berat sekali, bahkan sampai bergulir satu bulan. Tapi tidak bisa membantah, tidak membenarkan, hanya menunggu Allah memutuskan apa. Itu ujian berat bagi keluarga Nabi. Tadi juga ada perintah bagi pemuda yang sudah siap nikah agar segera menikah. Maka Allah janjikan kalau takut miskin segera menikah akan dikayakan oleh Allah. Jadi kan membantah logika manusia. Manusia itu saya gaji di bawah UMR dimakan sendiri aja kurang, apalagi berdua. Keluarga orang tak masuk. Tapi Allah menginginkan wa anil ayyam minkum dan nikahkanlah orang-orang yang sudah memiliki menikah di antara kalian. Kalau takut miskin, Allah akan mengkayakan. Itu bagian dari isi surat An-Nur sebagai informasi awal. Pertemuan perdana kemarin sampai ayat ketiga. Ini isinya adalah saya simpulkan dulu biar tersambung dengan malam ini. Ayat yang pertama dan kedua ini Allah menegaskan surat ini Allah turunkan dan Allah wajibkan kepada kalian untuk mengamalkan isi-isinya. Ini bukan berarti menunjukkan bahwa surat lain itu tidak penting karena mukasir. Ini ada isyarat dari Allah SWT bahwa An-Nur itu banyak hukum nanti. Nanti hukum berzina atau hukumannya dalam syariat. Ayat kedua dari maksud Allah, az-zaniyatu waz-zani, perempuan yang berzina, lelaki yang berzina, kalau dia belum menikah maka keralah 100 kali. Ya, kalau sudah menikah maka raja Allah sampai meninggal. Kalau Allah pesan wala hukum bima satu video, kalian ketika menegakkan hukum itu jangan punya belas kasih sama sekali. Jadi tegasnya Allah menghukum pelaku zina, menjijikkan orang biasa perbuatan itu sampai Allah menghukum dengan keras sekali pelaku zina ini. Ya. Allah yang kedua mengatakan wala hukum bima satu video, jangan hanya belas kasihmu ya
kemudian kamu ganti hukumannya. Ini kayak Indonesia, apa hukumannya? Apa hukuman bagi pelaku zina? Ini tidak ada kecuali pasal aduan, ya, atau bahwa gadis di bawah umur itu urusan sama sektor gitu. Ya, ya. Kalau tua sama tua mau sama mau, ya, jadi satunya tidak bisa dihubungi. Ya. Allah menginginkan terkait hukuman itu tanpa belas kasih, kemudian kalian ganti dengan hukum lain yang menurut kalian lebih manusiawi. Oh ini kayak itu ya. Jangan sampai kalian punya belas kasih sehingga mengganti dengan aturan yang lain. Itu disebut hukum jahiliyah. Wajah ada ta'ifatul mukminin dan dalam menghukum pelaku zina jangan diam-diam. Maka hukumlah dengan cara yang umumkan. Besok bapak ibu yang jauh mendekat dan dekat merapat akan pelaku zina menghukum. Itu pertanyaan begitu. Kenapa? Agar memberikan apa? Efek jerah kepada pelaku malu dan kepada yang belum melakukan berpikir barangkali melakukan perbuatan zina itu. Tidak boleh hukuman zina malam diam-diam seperti itu bisa. Alhamdulillah dari waktu telah selesai hukuman untuk para pezina. Tidak boleh, harus karena itu fungsinya apa itu memberikan efek jerah. Ini ayat yang kedua. Ayat yang ketiga Allah mengingatkan kemarin sudah dibahas ini pezina ya tidak boleh menikah kecuali dengan sesama pezina. Ini kisahnya ada sahabat Nabi namanya Mas'ud bin Abi Mas'ud. Karena rajulan yahdul usahi bin Makkah. Jadi sahabat ini punya teman bahkan imra'atun bawa di Makkah. Dia dulu di Makkah itu punya teman juga zina. Memang mereka itu sakit itu. Ini teman Nabi ya Rasulullah, saya tak nikah dengan sama Mas'ud. Ya saya ada sama teman saya ini, namanya siapa ini? Anak, ya, Inam namanya. Ibu Muhammad Inam. Saya boleh tak nikah sama Inam? Ya, Rasulullah jangan, tak boleh. Ya, Rasulullah ini, kamu orang baik-baik, tidak pantas sama perempuan berzina. Ya, nanti kecuali sudah taubatan nasuhan dari apa meninggalkan pekerjaan itu. Jadi lelaki yang dulu itu benar dayus, siapa dayus? Lelaki yang tidak punya kecemburuan ketika istrinya berbuat maksiat. Jadi zaman dulu, Masya Allah ya, sampai ada nikah itu ada apa persidangan memang tidak sekarang. Dulu kalau ada pasangan suami istri pengen anaknya perempuan, maka mereka suaminya itu dengan itu mengantarkan istrinya itu, ya itu berzina. Karena lelaki yang diinginkan itu, ini prinsip dia agak timbul di mata biru atau rambut pirang, dia itu kan itu. Kemudian itu bagus. Ada juga kalau di kampung itu kan ada kami berkira pemilihan berbeda. Oh seperti itu bukan kejadian itu. Nah kalau jadi mereka semua banget itu ya perbandingan keturunan itu saking buruknya jahiliyah. Maka oleh Allah zina itu sangat timbul jahiliyah. Karena boleh menyanyikan dengan sebuah perempuan berzina. Ini selesai membahas tentang hukum zina. Jadi zina memang berat sekali. Itu di Indonesia ini ada hal yang lihat semuanya tidak ada panduan dari kehidupan manusia sebetulnya tentang perempuan hamil duluan. Ya, boleh kan dikatakan jujur lama kan boleh sampai istri bawa sampai perempuan itu melahirkan. Jadi ada lakukan nikah dengan pemutih sebelum nikah itu sudah di kesalahannya orang itu bisa
itu memakai karena itu sudah dilamar, apalagi sudah dikasih jadi diikat dilema koyo sudah ujungnya sama itu berpikir orang buruk sekali anak orang dua Pak kalau ya tadi muncul deh orang tuanya bersekali malam sebenarnya dia perlu kira baik padahal itu cuma ketika itu akhirnya ambil dalam seperti di mata mereka kalau perzinahan itu jadi anak ini namanya anak hasil zina tidak rusak, tidak punya masalah jelas, tidak berhak dapat warisan jelas. Tidak boleh anak hasil zina tidak boleh, tidak boleh apa? Tidak hibah nanti. Kalau ada warisan itu berarti yang ditinggalkan sebelum dibagi pada warisan. Tidak boleh jadi walinya dalam perempuan besok orang yang tidak agama dia tidak berani menikahkan meskipun nanti dinikahi resmi atau resmi atau negara tapi kalau ada hubungan suami istri sebelum akad itu namanya zina. Kalau ada dari perempuan bapak yang maaf meskipun kita namakan bapak aduh di Indonesia tidak boleh jadi wali nikahnya. Terus walinya siapa? Walinya sultan as-sultan waliyun man la waliya di penguasa. Saya konsultan berarti. Ya, kalau ini negara sudah membentuk, berarti sultan itu adalah apa? Ya, bapak-bapak yang bijak, nggak perlu nanya, sampai bijak, bisa dipakai di akhir, konyol kalau ini berarti. Kalau yang baik sudah tahu, kalau nanti mungkin terjadi dulu nikah apa namanya, ambil dua. Sudah dinikahkan oleh pihak agama. Tapi itu bukan namanya pasti. Walaupun biasa di mana kalau dapat program itu bahkan boleh dinikahi oleh bapaknya. Karena bapaknya katanya sampai sebetulnya dapat perbuatan zina. Jadi sampai boleh itu dinikahi. Maaf ya ini mungkin di kalangan Indonesia jadi maaf ada beberapa hukum itu tabu di Indonesia, tapi oleh syariat dibolehkan. Tapi nggak orang Indonesia, misalnya hari ini berkabung, misalnya meninggal dini hari, kemudian pagi dirikan rata orang-orang pada layak, kemudian sore hari nikah. Di Indonesia tabu nggak? Ratanya belum dimulai, rata pagi buat asiat, rata sore buat lima itu. Di Indonesia dipakai kerumunan. Indonesia viral. Saya ke kuburan aja. Tapi kayak uniknya, itu saja saya. Imam Ahmad bin Hanbal itu orang itu, ya. Di istri muridnya sudah beliau wakifah itu. Betul sore banyak gitu. Masalahnya di mana salahnya? Enggak ada salahnya. Untuk karena ada syariat. Cuma asal apa? Ketika kepanasan patut para kebutuhan itu Indonesia lebih berapa? Sama. Jadi memang ini juga ada ketika ada hukum. Hal yang berbeda ini. Itu melalui bapak ibu sekalian hukuman zina Masya Allah. Ayatnya apa? Bahkan di dalam tafsir ada ayat di surat di Islam ada ayat di surat ini. Bi ayyidan bin utilan. Itu bayi-bayi yang sudah bernyawa digugurkan besok dibalik katanya. Bi ayyidan bin utilan. Kamu kok dibunuh kenapa? Tidak tahu bahwa itu anak yang tidak diinginkan dibunuh oleh orang tuanya, diaborsi, dibuang karena mau sekarang bedanya pertimbangan. Sudah minum makanan, seperti mati dibuang dijual ke kos-kosan, ke warung, berita-berita makin masuk itu zina. Maka karena dahsyat zina, Allah tidak menggunakan kalimat wala tasdun jangan zina, tapi wala ta'arfu zina.
Apa yang paling mendekatkan ke zina? Pacaran sudah jelas. Maka Bapak Ibu jangan pernah membiarkan anak kita laki atau perempuan pacaran itu terdekat dari zina. Kalau sudah siap nikahkan, kalau belum siap fokus dengan pekerjaan atau belajar atau apapun. Karena zina itu jelas sekali itu terdekat dari setan. Kata Rasulullah, laki perempuan kedua yang tiga setan. Dalam menyebutkan perempuan, Allah sendiri mengakui bahwa inna kaidahu namatin sungguh tipu muslihatmu sangat dahsyat. Adapun kepada setan, Allah mengatakan inna kaidah syaitan kana dha'ifa. Setan tipu dayanya sangat kuat. Tapi perempuan memang ini tidak dibicarakan mau itu hanya jadi jangan lupa Nabi kita sudah memberitahu tidak ada ujian paling berat bagi lelaki umatku mengalahkan bukan wanita. Tidak ada yang paling berat. Insya Allah dengan diuji dengan kesusahan masih bertahan. Ya. Tidak ada kejabatan, tidak apa-apa, tapi digoda perempuan kalau bisa selamat. Yang tidak cakap berkata ya. Kata Nabi kan, 7 golongan yang tidak merasakan panasnya matahari pada masyarakat itu salah satunya kan rajulun lelaki dan imra'atun dan jamal itu bukan perempuan cakep jamal umpamaan sedangkan kalau pokoknya sedangkan bisa mengatakan ini astaghfirullah saya takut kepada Allah ya tinggalkan saya. Wah, dan sebenarnya itu jadi sambil pasti tidak merasakan panasnya matahari pada masyarakat. Karena tidak banyak yang lolos sebetulnya begitu ya. Ibaratnya kayak cari kuyul becak, garangan-garangan itu keren. Kucing 4 kali jadi langsung dia pak. Ya bisa entah lah gitu ya. Ini maaf, zina jadi perbuatan yang sangat dibenci oleh Allah. Lebih besar lagi zina dengan istri tangga lebih berkaya lagi. Wajib sekolah yang merusak apa namanya kepribadian juga merusak sosial. Tetangga yang bisa mengatakan ketemu Jibril jangan buka perhatikan tentang kamu Muhammad terus begitu. Apalagi pasangan merusak kehormatan dengan zina dengan istri tangga seperti baik itu zina. Sekarang ayat keempat, bagaimana kalau menuduh orang zina tidak punya bukti, atau bagaimana seorang suami mergoi istrinya zina, apakah dia harus lahir dari saksi di rumah? Setelah aku sebenarnya, apakah dia langsung bunuh? Maaf, banyak kejadian. Dia sudah teman-teman juga gitu ya. Berdua itu paling selingkuh ketahuan langsung kayak apa? Bahasa mereka apa? Kehormatan, harga diri kehormatan itu. Islam tidak pernah mengisahkan itu. Ada kejadian lapor sama Nabi keluar dari masjid, masya Allah, dan alhamdulillah istrinya zina, dia melihat dengan mata plastik. Saya kalau tidak pas kalau saya takut. Tapi dia masih waras, dia meredam emosinya, tapi jadi kata-kata mati, ya laporan. Kita ada sama lagi, kamu punya saksi? Anda dan Rasulullah, masa kamu saksi yang Rasulullah? Kamu tidak punya saksi, perancang bisa dicambuk 80 kali. Akhirnya orang ini yakin dengan apa namanya kemudahan daya karena dia tak lulus karena faktanya ada nanti turun ayat menjadi solusi bagaimana ketika istri yang selingkuh jelas nyata yang sendiri yang ada saksi Islam punya solusi bagaimana cara keduanya bersaksi di hadapan pengadilan. Kita bahas dulu ayat yang keempat. Ini sama nuduh orang zina itu dosa.
Walladzina yarmuna al-muhsanat, dan siapapun yang menuduh wanita baik-baik dengan tuduhan zina. Dalam keterangan maksudnya, Fa'idahkan al-maqdufu rajulan fa'adhalika. Demikian pula ada orang soleh baik-baik dituduh zina. Ya, Thumma lam ya'tum bi arba'ati syuhada, yang nuduh nggak bisa katakan saksi, saksinya harus 4. Ya, ada wanita baik-baik rajin ngaji, ya, bapak-bapak baik soleh, tidak ada ditampilkan sama sekali. Tiba-tiba ada yang melaporkan, semalam saya lihat sendiri dia zina. Ya, dia punya saksi. Allah berkata, "Fadribuhum thamanina jalda." Maka yang menuduh tidak punya saksi itu beralah 80 kali cambukan. Ya, ini khusus untuk orang lain, bukan kepada istri atau suami. Nanti istri dan suami hanya rumah. Allah kasih petunjuk dalam laki-laki itu zina. Padahal dia baik-baik yang pun tidak punya bukti sama sekali. Ya, atau dia punya sendiri. Ya, karena dua itu kata Allah, dia harus diterima 80 kali. Terus saya melihat bagaimana kalau tidak punya saksi, pilihannya menutup aja. Ya, tanggung jawab yang berzina dengan Allah kan? Tapi kan pernah pas bayat apa namanya? Bayat tulisannya. Bayat ada dua juga disebut itu. Bayat akobah itu ada akobah satu atau disebut kan? 10 kelebihan sama 13 kelebihan. 10 kelebihan itu ada bayat akobah 1. Maka disumpah sahabatnya dari berbeda itu. Adalah kalian setelah ini bersumpah berjanji kepada tidak menyebutkan Allah, tidak membunuh, tidak berzina, tidak menuduh orang lain dengan tuduhan zina. Terus sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau kami penuhi semua isi bayat apa untuk kami umatnya? Surga. Kalau kami syariah, kami memang tidak akan mencuri, tidak akan berzina, tapi kami berzina. Apa hukum kami? Kalau ada hukum Allah ditegakkan dengan aturan Allah, itulah hak hukuman dari Allah. Kalau ada fasa hukum Allah, besok tergantung Allah bagaimana Allah akan memberikan keputusannya. Apakah diampuni atau diadab oleh Allah SWT. Jadi ini pada dasarnya kalau orang zina sudah ditegakkan hukum Islam, semua dosanya diampuni. Kalau tidak dihukum dengan hukuman Islam, maka dua kemungkinan diampuni oleh Allah kalau Allah yang mengampuni, diadab karena Allah tidak menghendaki mengampuninya. Ini soal ini boleh memang tidak ngerti hanya karena begitu. Maka sahabat itu mengaku semua sama Nabi kalau tidak apa, karena hukuman itu membersihkan semua dosa-dosa dia dan menghadap Allah tidak punya dosa zina. Dosa zina itu kan konsekuensinya. Nabi melihat sendiri dibakar di tungku yang sangat besar sekali menyala-nyala, melihat dengan kerasnya jasadnya rusak. Begitu keluar dari tempat itu butuh jatuh rusak kembali terus begitu. Ya, ini sisa bagaimana berzina. Maka siapapun yang menuduh orang lain yang hidup baik dengan tuduhan zina dan tidak punya saksi maka yang menuduh wajib dicabut. Bukan pertama dicabut berapa kali? Samani dan jaga 80 cambukan. Hukuman yang kedua, wala taqbalu lahu syahadatan abada, dan dia tidak boleh jadi saksi selamanya. Termasuk tidak boleh jadi wali nikah selamanya. Dapat dari beberapa ulama. Jadi dia fasik, ya. Yang ketiga hukumannya ulaika humul fasikun, dan dia tergolong orang yang fasik. Jadi kalau di dalam keterangan hukum fikih itu termasuk tidak boleh jadi saksi. Ya, saksi nikah misalnya dia
kerabatnya mereka dia jadi saksi nggak boleh Pak. Orang yang pernah duduk sehingga orang tidak itu nggak boleh jadi saksi, itu hukumannya berat. Jadi orang ngomong balik nggak bisa sebagai apa-apa. Padahal kalau berani datang ke hakim, tiga-tiga tidak punya saksi jadi mana? Ini soal kedua kita itu hukuman itu dipersempit oleh keselamatan dan kesehatan. Nah kalau itu belum bisa melakukan, dan dia bersumpah, benar-benar bersumpah bisa tujuan itu berbalik kepada dirinya. Dulu pendapat orang Indonesia ya, tapi prinsip itu ya, orang itu tuh atau selingkuh atau apa ya, tujuannya hanya modal kerja. Ya, ada satu selingkuh dan lain sebagainya. Beliau sudah bersumpah demi Allah sejak saya April balik belum pernah zina, belum pernah selingkuh, belum pernah apa. Dan beliau bersumpah dan kalau tujuan itu benar, ya, maka saya siap lama. Kalau saya berbuat begitu dan saya menyadari. Tapi kalau tujuan itu dusta, semoga yang menuduh akan dilaknat oleh Allah dia kan. Tapi Pak Umar kalau urusan apa ini tutup menuduh, apalagi sini ada kasus itu berat sekali konsumsinya dalam sembarangan, ya. Nah, apalagi kalau melihat orang cekin masuk hotel langsung dipoto dengan share, ya. Wah, ini warga kita ini A1 ini, ya. Masuk hotel dengan pasangannya. Ada di dalam kamar ada pahit, mungkin dalam kamar hitung-hitungan tadi bisnis lain ada, atau mungkin malah diceramahi, langsung diceramahi, jadi segala yang berpotensi buruk itu kalau tidak ada saksi cuma Islam jadi untuk musuh dalam saja, nggak usah untuk macam-macam itu, ya. Kecuali memang kita punya apa namanya data itu memang pelacur dan lain sebagainya, mulai nanti diajukan kepada mahkamah untuk pekerjaan. Baik, Allah mengingatkan ilah ladina tabu, kecuali yang menuduh itu nanti taubat, ya. Taubat bersumpah saya benar-benar bertaubat tujuan saya palsu. Nah itu 3 ukur dicabut. Satu, ya, tapi nggak jadi dijilid. Kalau dia belum dijilid nanti kalau 2 kali. Yang kedua, dia boleh jadi saksi kembali. Yang ketiga, status fasiknya dicabut. Fasik itu orang yang nggak layak pimpin sholat misalnya, karena ahli usahanya nggak layak memberikan kopi buat asal. Kalau dia mungkin pejabat mobil sekarang, patut mobil orang itu wajib diganti, nggak boleh sama sekali. Kalau urusan ada lagi. Kasus di luar soal istri, kasus soal istri ayat yang Walladzina yarmuna azwajahum, dan lelaki yang menuduh istrinya selingkuh, zina. Walam yakun lahum syuhada, dia nggak bisa mendapatkan saksi illa anfusuhum, kecuali dia sendiri yang melihat. Maaf, zina itu dari zina, maaf ya. Kalau ember masuk ke dalam sumur, ada terjadi hubungan suami istri, makanya pernah bertanya kalau udah saya zina ya Rasulullah, itu berusaha mendekatkan, barangkali sampai cuma ciuman, barangkali cuma maaf bahasa Jawa kelon, ya, berkumpul, ya. Enggak ya Rasulullah, saya zina, kamu mau zina? Iya. Kalau ember sudah masuk ke dalam sumur, itu pemahaman apa orang cerdas tidak mungkin bosok di LG ya, gitu ya. Artinya itu zina itu baik, kamu sampai kan sudah sudah diperintahkan, ya, dari depan sepeda kemudian dirajam sampai meninggal dunia. Nanti kemudian memberitahukan sungguh taubatnya mereka diberikan kepada 60 penduduk bumi bercukupi. Artinya
tidak diterima oleh Allah, dia disebutkan Rasulullah kelima pelaku zina. Kalau untuk istrinya, kemudian punya saksi, fasyahadatu ahadihim arba'u syahadatin billah. Solusinya dia harus bersumpah di depan pengadilan. Maka itu sumpah. Innahu laminas shadiqin. Dia bersumpah demi Allah, saya lihat dengan mata kepala sendiri, melihat sendiri, demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah. Yang kelima, wal khamisatu yang kelima, sumpah yang kelima maksudnya, dia bersumpah Allah natallahi alaihi innal kadhibin, demi Allah yang Rasulullah, sumpah yang kelima, sumpah yang satu, sumpah yang keempat, demi Allah saya dengan kepala sendiri, sumpah yang kelima, demi Allah yang Rasulullah, kalau itu bukan saya bisa, saya siap dilaknat oleh Allah. Kemudian laknat Allah itu mengerikan, Pak. Kalau di dunia yang dirahmati hidupnya, kalau di akhirat jangan berkata masuk surga. Karena laknat itu berarti tidak dilihat, tidak diajak bicara, tidak dibersihkan dosanya. Padahal setelah masuk surga itu bersih dari dosa. Bagaimana? Ya. Wa yadra'u 'anha al-'adab an tashhada arba'a syahadatin billah innahu laminal kadhibin. Istrinya bersumpah. Jadi ada hakim, ya, diadukan kasus suami menuduh istrinya zina. Istrinya tidak terima, maaf. Dia mufti, tapi dia tidak terima dituduh karena lebih menjaga bahasa. Akhirnya aku mengatakan sekarang orang sumpah beri dari perempuannya. Orang sumpah kalau misalnya anak bodoh mau lihat ikan dan sedikit. Kalau dia bersumpah Rasulullah di sini, kalau dia di sini, perempuan di sini. Kalau dia bersumpah 4 kali. Yang Rasulullah demi Allah dengan mata kepala sendiri saya melihat istriku 4 kali. Demi Allah, demi Allah, demi Allah. Yang terima demi Allah yang semua. Kalau itu Tuhan saya bisa, saya siap dengan Allah dunia dan akhirat. Perempuannya sama, dipanggil sama Rasulullah. Perempuannya bersumpah demi Allah, demi Allah, demi Allah, demi Allah ya Rasulullah. Saya tidak berzina, suami saya dusta. Suami saya dusta sampai 4 kali. Sumpah yang kelima demi Allah ya Rasulullah, saya siap dilaknat dunia akhirat kalau tujuan itu benar. Jadi syariat namanya li'an, saling melaknat di hadapan pengadilan, Pak. Jadi solusi satu-satunya. Besok siapa yang benar yang salah? Yang tahu Allah. Tapi pasti dari satu keduanya kata Rasulullah, satu di antara kalian berdusta. Kata Rasulullah, inna Allah ya'lam anna ahadakum kadhibun. Ya, sebelum saling bersumpah itu nanti sudah kasih tahu. Allah tahu satu di antara kalian suami dan istri ada pendusta. Fahal minkum ma'ibun, sebelum saya putuskan, sebelum saling bersumpah mana, ada enggak yang mau tahu? Karena konsekuensi hukum ini berat sekali. Salah satunya akan diadab dunia dan akhirat. Rasulullah menunggu ternyata suami itu tetap suami yang melanjutkan. Ini soal rumah tangga harga diri, Pak. Mau betul atau selingkuh, cari dulu, Pak. Orang laki, cari dulu ya. Nggak tahu. Masalahnya kalau laki itu selingkuh nggak pakai rasa, dia pakai syahwat. Dan perempuan itu selingkuh pakai rasa. Belum jauh, orang laki orang insiden itu syahwat. Mau lihat kadang selingkuhannya itu gue kata timbang tujuh, ya, tapi kebahagiaan. Apa saya tidak pengalaman, itu cuma cerita aja. Itu cuma pengalaman.
begitu. Ini ya. Jadi orang-orang sendiri belum bisa melakukan ini. Yang orang-orang masih bisa melakukan. Yang orang-orang harus sadar. Jadi beda ya Pak. Waktu main itu orang-orang makanya saya dulu. Orang yang baru ini nggak bisa sahabatnya nggak bisa bangkit kalau bukan dengan orang yang dicintai. Nggak bisa. Maka namanya perkosaan di mana-mana menyakitkan, trauma. Tidak bisa. Maka tidak ada kok perempuan perkosa tidak ada, Pak. Karena dia tidak punya syahwat kalau tidak senang dengan orang itu. Tapi kalau orang itu coba perkosa di mana-mana, manusia dia perkosa itu saya. Dia tidak butuh cinta orang lain. Makanya orang itu selingkuh itu benar main rasa, bukan main syahwat. Maka ini berarti saya ceritakan sahabatnya siapa namanya. Kasus ini asbab nuzulnya Pak. Jadi suatu hari cerita seorang sahabat datang. Ya. Kali ini yang cerita namanya Hilal bin Hilal bin Umayyah. Namanya Hilal bin Umayyah. Nama ini nama satu dari tiga nama. Yang dulu nggak berangkat perang aku dihukum sama Nabi 40 hari. Dia salah dari Jawa, dia dekat Nabi Nabi melengos, ya, nggak boleh bicara sama ini. Hilal bin Umayyah, ini orangnya yang orang Badar ya, baik orang berada sekali dihukum sama Nabi dengan kerasnya. Ya. Kali ini diuji oleh orang tangganya. Dia cerita. Fajar al-Abdi isyatan bahwa jadilah indah ahli rojul para ahli ini berasanya dari kedua ini sebagai pulang dari Syam dari tempat safarnya dari pulang dari kota pulang tiba-tiba di rumah dia melihat ada seorang lelaki sedang zina dengan istrinya. Dia lihat dengan mata kepala sendiri dengan telinga sendiri yang mendengar. Sunan yuhijiu kata asbah. Tapi dia bisa menahan emosinya. Tidak main apa, tidak beda. Ini ada diri, tidak ada yang masih bisa menahan, tapi tidak bisa memaafkan. Nah, ini soal memaafkan itu ya. Masalah laki-laki kan, ini termasuk yang tidak bisa memaafkan. Ya. Yang bisa memaafkan, maka pagi hari Muda langsung pagi hari luput, maksud jawabnya Muda, luput pagi-pagi beliau Rasulullah berkata, ya Rasulullah ini jitu ala ahli sya'ad Nabi Muhammad harus saya pulang rumah. Kalau jadi indah atau tidak, saya melihat istriku sedang zina dengan seorang ini. Maka itu ini aku melihat dengan mata kepala sendiri ya Rasulullah. Fakal yang Rasulullah mengerjakan beliau syakar ini. Rasulullah mendengar berita itu sedih. Jengkel. Jadi ada sahabat proses itu sedih sebenarnya Pak. Jadi tapi tidak semua ada info sahabat maksiat, ya Allah, zina dan sebagainya. Apalagi dia ditanya, ya, wahai dari syahid, kamu punya saksi yang melihat itu? Ya, tidak punya saksi Rasulullah. Ya, maka Rasulullah kemudian mengancam dengan membacakan ayat ini. Siapa yang berduduk dengan tujuan zina tidak punya saksi, maka siap-siap dicabut 80 kali. Maka Hilal itu mengatakan, ya Rasulullah, mohon ini kan apa? Ya Rasulullah, saya melihat istriku sendiri zina. Apa iya? Harus lakukan saksi dulu untuk istri saya. Ya. Nabi tidak bisa menjawab, Nabi dia kemudian turunlah ayat ke-6 ini. Ya, sudah ada solusi untukmu wahai Hilal. Ya, kemudian apa? Kamu bersumpah. Ya, bersumpah. Ya Hilal, absyir kerjaan mulata farjan wa farjan. Hilal bahagia, kamu ada solusi untukmu dari Allah. Apa yang Rasulullah? Kamu bersumpah 4 kali. Demi Allah, saya melihat dari Allah sendiri berzina. Saya berkeliling demi Allah, kalau saya pohon sia-sia itu dia ada. Perempuan yang ada dipanggil Faqala, bilang, ilaiha fa'asimu
ya, pandai bersilat, tidak. Ya berani bahwa tidak dapat tapi dan nanti kalau tidak mengatakan kok ya jadi itu juga nih. Ya. Maka kemudian Rasulullah SAW meminta perempuan itu dia bersumpah demi Allah ya Rasulullah itu dua suami itu bisa. Sampai kata itu sumpah. Sumpahnya dia demi Allah ya Rasulullah. Ketika ngomong yang kelima, sahabat sudah panik. Ya. Kalau dia sampai berani bersumpah dan menyangkal apa yang akan diterima, sahabat berharap perempuan itu tidak bisa jadi. Tahu. Dan orang baik tak mungkin putus suaranya. Fadalah berangkat saat dan perempuan itu diam sejenak beberapa saat ketika bersumpah karena tujuan suami itu benar. Saya siap ada dunia Islam itu diam sejenak. Walaupun itu rasa kisah berharap itu saja jangan mendatangkan sumpah untuk mendatangkan anak-anak. Cuma kalau ternyata perempuan itu bersumpah demi Allah ya, lakas dohukmi saya mementingkan menjaga nama baik Allah. Aku bersumpah ya Rasulullah laknat Allah atasku kalau tujuan dia benar. Rasulullah sudah bicara karena sudah siap konsekuensinya. Dia siap dilaknat Allah dia dan mungkin semuanya diam, yang wajahnya berubah takut ya. Kemudian berarti mengatakan begini ya Rasulullah ya. Inja bi usayhaba arsyaha khususan ini soal bina. Saksikan oleh para sahabat kalau anak kalau perempuan yang tadi melahirkan anak laki-laki, anak ya, kemudian melihat rambutnya pirang, badannya ramping, ya, tidak kriwil, ya, betisnya langsing, artinya kemudian dari kepalanya gimana, rambutnya pirang, orangnya tinggi kecil ya, coba langsing ya, maka pasti itu artinya hilang. Artinya perempuan itu tidak selingkuh, hilang dan utuh, palsu. Wa inja'at bihi Allah tujar'an. Tapi kalau nanti anaknya perempuan itu hitam, gempal, rambut kecil, kemudian kakinya berotot, pendidikan ya, pendek kaki. Jadi berotot, hilang itu orangnya mas. Tinggi masih ya, kulitnya putih, rambutnya pirang. Ya. Ini Pak, kalau perempuan itu berlangganan yang ditahan mobil, selingkuh kalau pendidikan itu terlalu kecil. Jadi perempuan mungkin soal hati ya, bukan selingkuh fisik kan. Itu penting ya, tanda-tanda perempuan itu main pasangan kan, bukan main syahwat, syahwat paling ya, kan jadi selingkuhan yang gitu, ya. Sebenarnya dirugikan di mana kembali tanpa dikritik, berbesar kokoh, maka dia bukan anaknya benar. Ternyata betul saja di perempuan itu benar berikut yang melahirkan anak laki-laki persis saja pada nanti. Rambutnya hitam, matanya berbilah-bilah, badannya kumpal, betisnya kokoh, rambutnya kriwil. Berarti ketahuan yang berdusta adalah perempuan. Dan dia siap itu anak dunia dan ini solusi satu-satunya dia dapat pengadilan. Tapi tidak berhak mengatakan kamu rusak, tapi hanya ngasih kisi-kisinya. Beliau di antara kalian berdua pasti ada pendosa. Maka sebelum saling melaknat, obatlah siapa yang salah. Kalau kesempatan itu berlalu, kalau saling melaknat, jadi hadapnya terus sekalian. Jadi ada kata-kata lebih lanjut, apakah bisa berpikir perempuan itu ada bisa atau ada yang jelas, hadapnya dia tidak ada ceritanya itu ya. Jelas laknat Allah di akhirat sudah disiapkan oleh Allah SWT. Wala
ummahatun aliyin. Ini contoh Bapak Ibu kalau bicara masalah li'an, jadi ada kebijakan namanya li'an, ya, saling. Ada juga namanya mubahalah saling makna. Ya, misalnya Nabi dulu mubahalah pertama kali sama orang Nasrani. Nabi kasih tahu kisah kata Rasulullah, ini masalah kisah ini boleh karena saya ada. Ya, kan masalah ini ada yang berbeda. Di mana kisah menurut Al-Quran? Allah sebutkan kisah itu banyak seperti Adam. Kalau ada diciptakan oleh Allah dengan anak, dengan izin Allah, kisah juga sama. Dipikirkan dulu dalam rahimnya, meninggal. Jadi kisah itu hamba Allah dan usaha. Nah, kehendaknya kisah itu ibnu Allah, anaknya Allah. Ya, jadi selalu Allah kegel-kegel, tapi udah diajak oleh Allah, usah diajak balas. Urusan seperti saya dan anak-anak baik. Saya dulu besok di lapangan, saya menggandeng Hasan, Usair, Ali, dan anak perempuan Fatimah. Ya, saya bawa lapangan kalian, bawa keluarga kalian, anak istri cucu bawa semua. Ayo kita saling makan di lapangan. Allah itu benar. Ya, Rasulullah disuruh berkata, ya Allah, andaikan saya katakan bahwa Isa itu hamba-Mu dan semua perkataan itu salah, saya siap dilaknat dunia akhirat, bahkan 7 bulan. Tapi kalau perkataan saya benar, laknatlah masa ini 7 bulan. Mas ini suruh ngomong, ya Allah, kalau ucapan bahwa Isa ini anak Tuhan benar, ya, atau salah, jangan tulis salah, maka saya siap diadab. Ini soal keyakinan. Nah, sebab itu kalau betul Isa itu bukan anak Tuhan, maka mereka masing-masing jangan pernah terima tantangannya Abu Hossein. Kalau diterima, kalian semua akan tidak setuju. Rasulullah andaikan hari itu saling berani lapangan, saling mana sungguh mereka yang akan berikut sampai 7 bulan berikutnya. Jadi itu namanya mubahalah yang dilakukan oleh Ibu Abi Bisri. Andaikan itu dua saya selingkuh, saya siap dilaknat 7 bulan. Tapi andaikan yang dituduhkan itu tidak benar dan tidak pernah saya lakukan, yang menuduh siap dilaknat 7 bulan. Selingkuh itu berarti bersumpah itu banyak sudah siap mati 7 bulan dalam beberapa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya mubahalah. Dan mubahalah ini tidak sembarangan, jangan kita berkata mubahalah saya, mubahalah tidak aku. Sesama Muslim itu saling mendoakan, bukan saling melaknat beberapa gitu pendapat. Lu subuh itu bid'ah dengan mubahalah. Mubahalah. Lu subuh salah, berarti saya siap diadab. Tapi benar, kamu siap diadab ya. Sesama Muslim itu saling mendoakan, bukan saling melaknat. Ini kata-kata kafir mubahalah itu Pak Ustaz. Karena saya kemarin mubahalah dengan sebuah pengumuman Desember. Kalau Isa lahir 25 Desember, siap diantar ke wangi kan? Harusnya wangi. Isa lahir itu gimana? Kalau berdasarkan Al-Quran, Nabi Isa lahir di puncak musim panas. Tandanya apa? Rupa itu hanya muncul di puncak musim panas. Jadi soal keyakinan kita tidak boleh bergeser. Meskipun filmnya selalu lahir di musim salju. Menurut saya, anak itu pernah bersalju juga. Pakai kereta apa itu salju, pakai rumput bagi hadiah. Nah itu sudah bedanya dengan waktu di dulu. Jadi kalau itu ada semua orang kafir, jangan kepada orang mukmin atau mubahalah.
kepada istri tadi tinggal milik melaporkan, begitu dilaporkan dia langsung serai anak batin di sini. Batin itu anak yang tidak bisa kembali kecuali masing-masing menikah dan menikah. Nah, ini langsung kepala syariatnya. Jadi kalau milih untuk memaafkan ya pilihan. Jadi kasih kesempatan. Dan sekali lagi mungkin mohon maaf ya, kalau karakter itu bisa jadi berulang. Tapi kalau khilaf ya bisa jadi. Kita termasuk CLBK, cinta lama, terus ini kembali ke kata reuni gitu kan. Kalau bujuk-bujuk apa reuni gitu kan. Kecuali reuni sesama ibu-ibu gitu ya. Sama-sama ibu pengajian dan sebagainya. Reuni atau mana-mana selain sempat, saya kasih kesempatan. Bahaya. Jadi bisa jadi dalam sering kembali ya. Pokoknya ini ujian terus. Jangan bukan pertanyaan Allah malah terbuk ujiannya. Itu kisahnya. Terakhir yang benar adalah bilang perempuan itu saling berdusta dan dia memiliki anak persis dengan laki yang mencintainya. Allah Akbar. Ayat berikutnya nanti tentang kali ini tujuan selingkuh kepada keluarga Nabi dan apa hikmah peristiwa istri Nabi Aisyah dituduh selingkuh dengan Sofwan bin Mu'attal. Ini ada 9 ayat 11 sampai ayat 20. Ada hikmah yang banyak sekali. Insyaallah kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Waalaikumsalam. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.